Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah dari program studi PAI TPG semester 5. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu materi dasar dan sangat penting dalam ilmu mantik, yaitu Kulliyat Al-Khamsah atau 5 konsep universal. Kulliyat Al-Khamsah berfungsi untuk membantu kita memahami hakikat sesuatu serta menyusun definisi yang benar dan logis agar terhindar dari kesalahan berpikir. Materi ini merupakan pondasi awal dalam memahami cara berpikir yang benar dan sistematis menurut tradisi keilmuan Islam. Ilmu mantik tidak hanya membahas benar dan salah, tetapi lebih dalam lagi, yaitu bagaimana mendefinisikan sesuatu secara tepat. Kesalahan dalam mendefinisikan sesuatu akan berakibat fatal dalam berpikir dan kesalahan dalam mengambil kesimpulan. Oleh karena itu, para ulama menempatkan pembahasan Kulliyat Al-Khamsah ini di bagian awal kitab-kitab mantik. Kulliyat Al-Khamsah adalah 5 lafadz kulli atau 5 konsep umum yang bisa mencakup banyak individu dan digunakan untuk menjelaskan hakikat sesuatu, objek, atau sifat-sifat yang melekat padanya. Kulliyat Al-Khamsah terdiri dari 5 konsep, yaitu jins, nau', fasl, arodi am, dan arodi khosos. Untuk memudahkan pemahaman, dalam video ini kita akan menggunakan contoh bangun datar, khususnya pada segitiga. Pertama yang kita bahas yaitu jins. Jins adalah lafadz kulli atau kata yang maknanya mencakup beberapa nau' yang berbeda tetapi masih berada dalam satu kelompok padanya atau hakikatnya masih umum. Contohnya adalah bangun datar adalah suatu jins karena mencakup segitiga, persegi, lingkaran, dan lain-lain. Ketiganya berbeda bentuk tetapi memiliki kesamaan, yaitu sama-sama 2 dimensi. Karena itulah bangun datar disebut jins. Dalam ilmu mantik, jins dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu jins qorib atau jins dekat. Jins qorib adalah jins yang di bawahnya tidak ada jins lagi, tetapi langsung terdapat nau' atau jins yang paling dekat dengan nau'. Contoh adalah bangun datar adalah jins qorib bagi segitiga. Di atas bangun datar masih ada jins lagi. Misalnya, bentuk geometris tetapi di bawahnya langsung tidak ada jins lagi,
melainkan langsung nauk, seperti segitiga dan persegi. Yang kedua yaitu jins bait atau jins jauh. Jins bait adalah jins yang di bawahnya masih terdapat beberapa jins lagi dan sangat umum sehingga tidak cocok digunakan untuk definisi. Contohnya adalah bentuk yang mencakup bangun geometris, gambar, simbol. Bentuk geometris adalah jins bait bagi segitiga karena bawahnya masih ada bangun datar. Karena terlalu umum, maka disebut jins bait. Yang ketiga yaitu jins mutawasit atau jins tengah. Jins mutawasit adalah jins yang di atasnya masih ada jins dan di bawahnya juga masih ada jins. Contoh bangun geometris, di atasnya itu masih ada bentuk dan di bawahnya itu bangun datar dan bangun ruang. Yang kedua yaitu fasel. Selanjutnya kita bahas adalah fasel. Fasel adalah satu atau beberapa sifat hakiki yang berfungsi membedakan satu nauk dari nauk yang lain dalam satu jins yang sama. Contoh segitiga, persegi, dan lingkaran. Sama-sama bangun datar. Yang membedakan segitiga dari persegi dan lingkaran karena memiliki 3 sisi. Sifat inilah yang disebut fasel. Fasel dibagi menjadi 2. Yang pertama fasel qorib. Fasel qorib adalah sifat yang langsung membedakan suatu dari seluruh individu dalam jins qorib dan tegas membedakan satu nauk. Contoh, segitiga memiliki 3 sisi. Memiliki 3 sisi membedakan segitiga dari bangun datar yang lain karena persegi itu memiliki 4 sisi. Yang kedua yaitu fasel bait. Fasel bait adalah sifat pembeda tetapi masih bersifat umum, belum spesifik. Contohnya, segitiga memiliki sisi. Memiliki sisi adalah fasel bait karena persegi dan segi 5 juga memiliki sisi. Maka ini disebut fasel bait dan tidak cukup untuk mendefinisikan. Sekarang yang kita bahas yaitu nauk. Nauk adalah lafadz kulli yang mencakup banyak individu, tetapi semua individunya memiliki hakikat yang sama. Contoh, segitiga kecil, segitiga besar, segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Walaupun berbeda ukuran dan bentuk sudut, tetapi hakikat semuanya tetap segitiga.
Contoh segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi. Bangun datar adalah jeans, memiliki 3 sisi adalah faselnya, dan segitiga itu nau'nya. Nau' dibagi menjadi 2. Yang pertama, nau' hakiki. Nau' hakiki adalah nau' yang hakikat seluruh individunya sama atau mencakup individu banyak dengan hakikat yang sama. Contoh, segitiga sebagai jenis bangun datar dengan 3 sisi. Persegi sebagai jenis bangun datar dengan 4 sisi. Lingkaran jenis bangun datar yang tidak memiliki sisi. Yang kedua yaitu nau' idhofi. Nau' idhofi adalah nau' yang disebut nau' karena posisinya, bukan karena hakikat mutlak. Pembagian nau' idhofi ada 3. Yang pertama, nau' ali, yaitu tidak ada nau' di atasnya. Contoh, bangun geometris. Yang kedua, nau' mutawasid, yaitu ada di atas dan ada di bawahnya. Contohnya yaitu bangun datar. Yang ketiga yaitu nau' safil, tidak ada nau' di bawahnya. Contoh segitiga. Selanjutnya kita membahas arodi, yaitu sesuatu yang berada di luar hakikat. Arodi terdapat menjadi 2. Yang pertama yaitu arodi am. Arodi am adalah sifat yang tidak hakiki atau di luar hakikat dan dimiliki oleh banyak nau'. Contoh, memiliki warna, memiliki ukuran besar ataupun kecil, dan bisa digambar di papan ataupun kertas. Semua bangun datar memiliki sifat ini, bukan hanya segitiga. Yang kedua yaitu arodi khosos. Arodi khosos adalah sifat tambahan, tidak termasuk hakikat dan khusus dimiliki satu nau'. Contoh, pada segitiga jumlah sudutnya 180 derajat. Sifat ini khusus dimiliki oleh segitiga, tetapi bukan pembentuk hakikat segitiga. Jika sifat ini hilang dalam teori, segitiga tetap segitiga. Dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi. Bangun datar adalah jeans atau jenis, memiliki 3 sisi adalah fasel, dan segitiganya yaitu nau'. Jeans dan fasel digunakan untuk menyusun definisi hakiki, sedangkan nau' menunjukkan jenis suatu objek. Arodi baik khusus maupun umum hanya sifat tambahan. Inilah inti pembahasan kulliyat al-khamsah dalam ilmu mantik. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan memudahkan kita dalam memahami ilmu berpikir yang benar.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.